Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF ini resmi memecat seluruh komite wasit, termasuk wasit dan petugas VAR di Liga Spanyol atau La Liga. Hal ini terjadi usai banyaknya klub di Liga Spanyol, baik Liga 1 sampai 6-nya Spanyol, yang protes atas buruknya kinerja wasit dan petugas VAR di liga mereka. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Lozan, mengaku geram dengan kebobrokan wasit di Liga Spanyol. Bahkan imbas dari bobroknya wasit di La Liga, klasemen La Liga pun turun ke posisi 4 dunia, disalip oleh Bundesliga Jerman. Setelah seluruh komite wasit dipecat, Federasi Spanyol rencananya akan membentuk ulang komite wasit di Liga Spanyol yang berisikan orang-orang yang memang memiliki integritas, termasuk orang-orang dari FIFA. Nah, nanti ketika sudah terbentuk yang baru, nantinya Federasi Spanyol ini pun akan lakukan investigasi secara menyeluruh pada 117 wasit di Liga Spanyol, Liga 1 dan sampai 6 Liga Spanyol, dan juga 100 perangkat VAR di Liga Spanyol. Jika terciduk atau terindikasi menerima suap atau lakukan kesalahan dalam bertugas, maka tanpa ampun hukumannya adalah pecat dan penjara. Kayaknya kita pernah denger deh ya. Siapa ya yang ngomong katanya kalau ada wasit yang main mata kita penjarakan? Siapa tuh ya? Wasit. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan. Ya itu tuh ketum PSSI kita yang baru ya. Mantap nih kalau di Spanyol bisa diterapin di Indonesia. Bisa nggak bang katanya itu di Spanyol diterapin di Indonesia? Ada ini apa ya? Sebuah pertanyaan yang sulit kami jawab. Bukan sulit kami jawab, sulit kami jabarkan ya. Kenapa sulit kami jawab, sulit kami jabarkan? Karena ini apa ya, yang dilakukan oleh Spanyol ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit dan agak mustahil kalau dilakukan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia menerapkan apa yang diterapkan oleh Spanyol, ibarat apa ya? Ibarat kita nyerok ikan paus tapi nyeroknya pakai serokan gorengan. Bisa sih, tapi memang sangat sulit. Kecuali ikan pausnya ditangkap dulu, dipotong-potong, baru diserok. Itu baru bisa kali ya. Kalau utuh-utuh ikan pausnya, ya nggak bakalan bisa diserok pakai serokan gorengan. Ya seperti itulah contoh sulitnya untuk menerapkan apa yang diterapkan di Spanyol. Kenapa ya? Karena mafia wasitnya sangat banyak di Indonesia mah. Nih ya, kita kasih contoh ya. Kenapa kami bilang sulit di Indonesia? Ya gimana nggak sulit coba? Ketua komite wasitnya ketum PSSI. Ya masa mau dipecat ketum PSSI-nya? Oke lah, misalnya ketua komite wasitnya nggak kita pecat, tapi bawahan-bawahannya yang dipecat. Ini pun beresiko loh. Ini pun nggak gampang. Kenapa? Ketika bawahan-bawahannya ini dipecat, pasti mereka nyap-nyap. Pasti mereka akan ngomong kayak gini. Lah, kenapa kita yang dipecat? Kita kan kayak gini karena ada perintah. Nah, yang siapa tuh yang memerintahkan? Kan ini kan repot nantinya. Dan ada satu hal lagi di Indonesia yang membuat komite wasit itu nggak bisa diresafel atau dibubarkan. Apa itu? Karena kita nggak bisa memungkiri wasit itu adalah salah satu sumber utama pemasukan PSSI. Ya gimana nggak penting coba wasit itu buat PSSI. Dalam satu pertandingan aja nih ya, wasit itu bisa lo ngasilin 100 juta sama PSSI. Contoh misalnya PSSI lagi pengen duit 100 juta nih. Itu dalam satu pertandingan bisa langsung dapet lo. Gampang kan, tinggal nyuruh wasit. Sit, lu kasih tuh 5 kartu kuning buat tim A, 5 kartu kuning buat tim B. Kan lumayan tuh, gocap-gocap udah cepet tuh. Nah gimana nggak krusial tuh peran komite wasit? Yang ketiga, kenapa kami bilang hal-hal seperti yang dilakukan oleh Spanyol ini agak mustahil dilakukan oleh Indonesia dalam waktu dekat ini, atau mungkin sekarang ini ya. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu ya, hal-hal yang berbau Liga Indonesia untuk saat ini mungkin mikirnya ntar dulu deh dibenahinnya, soalnya timnasnya masih butuh duit nih. Ntar kalau liganya bersih, pemasukan kita kurang, timnas nggak ada modal dong.
Ya memang faktanya pemasukan dari liga itu sangatlah besar dari denda Komdis dan wasit tuh ya. Sekarang kita hitung aja deh, musim kemarin 2024-2025 berapa sih pemasukan PSSI dari denda 18 klub Liga 1? Oke, ini ya rincian dari total denda 18 klub Liga 1 musim lalu. Malut United itu 60 juta, Persis Solo 70 juta, Barito 90 juta, PSIS 110 juta, Borneo FC 150 juta, Arema 165 juta, Dewa United 205 juta, PSBS 270 juta, Persita 295 juta, Madura 325 juta, Persik Kediri 395 juta, PSM 470 juta, Bali United 495 juta, Persebaya 655 juta, PSS Sleman 725 juta, Persija 835 juta, sedang Persib 1,125 miliar. Nah, musim lalu aja itu hampir 6,5 miliar loh ya. Itu baru Liga 1, belum Liga 2, belum Liga 3, EPA dan lain-lain. Jadi setidaknya dalam satu musim itu duit 10 miliar itu bisa dihasilkan oleh wasit dan Komdis. Paham sekarang kenapa wasit dan Komdis nggak bisa dibenahi, nggak bisa diberantas ya, meskipun kemarin Andre Rosiade tuh penasihatnya Semen Padang udah ngoceh-ngoceh minta Erick Thohir buat ngebenahi yang namanya komite wasit dan juga Komdis PSSI. Tapi apa hasilnya? Andre Rosiade kan yang malah dimusuhin. Karena secara logika gini deh, mana ada sih orang yang mau ngerusak sumber pemasukannya gitu aja deh. Lu punya sumber usaha nih, terus dirusak, lu rusak sendiri. Mau nggak? Kan nggak mau. Nah pertanyaannya, kenapa di Spanyol kok bisa? Jawabannya simple, ya mungkin aja duit yang dihasilkan oleh para wasit itu nggak masuk ke RFEF kali ya. Itu mungkin lu ya, makanya dibersihin. Coba kalau bagi-bagi rata atau ada deh ya buat masuk ke federasinya. Ya mungkin sama aja federasi sana juga ya anteng-anteng aja. Paham sekarang? Kalau yang namanya duit itu bisa segalanya, karena di dunia ini segalanya butuh duit. Yang selanjutnya ini kita akan coba sedikit bahas ya soal kasus yang menimpa Nick Kuipers yang dihujat oleh beberapa bobotoh bocilnya Persib sih, usai dia ini hijrah ke Dewa United. Jadi usai si Nick ini gabung Dewa United ini, dia ini dapat banyak hujatan dan sampai-sampai dia harus bikin apa ya, bikin kata-kata klarifikasi lah ya. Sebelum kami bahas, kami mau bilang disinilah pentingnya ilmu pendidikan. Jangan sampai kita itu jadi supporter karbitan yang tolol bin bahlul. Orang-orang yang hujat Nick, orang-orang kayak gini tuh cuma taunya apa ya? Cuma taunya ngehujat doang, dipanasin sama temennya, ikut-ikutan. Ingat, ini tuh bukan cuma bocil lo ya, yang dewasa juga banyak yang kayak gini. Sampai-sampai follower Nick ini turun banget lo ya. Nah kita jelasin nih, kenapa sih si Nick ini tuh bisa dihujat kayak gini sama apa ya? Sama netizen on sih buat kami. Yang pertama, Nick Kuipers ini dianggapnya mata duitan karena lebih milih ninggalin Persib dan gabung ke Dewa United. Apalagi ketika gabung Dewa United, Nick ini bilang nih, dia ini merasa kagum dengan fasilitas yang ada di Dewa. Dan dianggapnya Nick ini bilang fasilitas di Persib lebih jelek dibanding Dewa United. Makanya si Nick dihujat, itu yang pertama ya. Yang kedua, Nick ini dianggap dia ini berbohong. Katanya dulu mau keluar dari Persib, mau pulang ke Belanda. Malah masuknya ke Dewa United. Itu yang kedua, kenapa si Nick ini dihujat.
Yang ketiga, orang-orang yang hujat Nick ini sakit hati dan kepanasan. Gara-garanya apa? Gara-garanya admin Dewa United ini posting terus soal Nick Kuipers. Istilahnya manas-manasin lah. Ya udah, yang nggak punya otak malah langsung kepancing. Akhirnya Nick Kuipersnya yang dihujat itu loh. 3 penyebab Nick Kuipers ini dihujat sama netizen Persib yang on sih, boloho cek aing mah. Padahal kan Nick udah pernah bilang dia ini nggak mau ninggalin Persib. Tapi mau gimana? Persibnya nggak nawarin kontrak sama dia. Ya masa sih orang nggak ditawarin kontrak mau ngejedok aja di situ? Mikir atuh pakai otak. Makanya berkali-kali kami bilang, jadi manusia itu minimal pinteran dikit napa. Jangan apa-apa main percaya aja. Ada yang ngomong anu langsung diikutin. Ya inilah bukti jika SDM bangsa ini masih banyak yang payah. Padahal kalau yang udah paham bola mah ini hal yang biasa. Pemain masuk dan pindah ke klub itu pun hal yang udah biasa. Karena faktanya dalam sepak bola itu nggak ada satupun pemain bola yang seumur hidup dalam satu klub. Nggak ada loh ya. Pasti ada keluarnya. Ada. Intinya di sini Nick Kuipers ini nggak ada salah sama sekali loh ya. Yang salah itu yang hujat Nick. Boloho pisannya euy. Dari Persib Wilujeng Sumping lagi, tapi kali ini pelatih kiper untuk menggantikan Luizinho Passos. Dia adalah Mario Jocic. Oke, kita akan bahas sedikit profil dari Mario Jocic ini. Mario Jocic lahir di Slavonski Brod, Kroasia ya, 53 tahun yang lalu. Dia ini adalah mantan kiper timnas Kroasia di era 80 sampai 90-an ya, meskipun selalu jadi kiper ketiga ya. Selama berkarir sebagai pemain, dia ini tuh belum pernah loh keluar dari Kroasia, selalu di Kroasia, dan dia ini pensiun di tahun 2012 silam ya. Klub terakhir yang dilatih oleh Jocic adalah HNK Rijeka di 2023 silam, alias udah hampir 2 tahunan ya dia ini menganggur ya. Nah kita lihat nih di 2023 lalu ini gimana nih prestasi HNK Rijeka. Nah ini ya klasemen Liga Kroasia 2023. HNK ini tuh finish di urutan kedua, di bawahnya Dinamo Zagreb. Yang kami perhatikan di HNK itu waktu 2023 itu cetak 69 gol dan jadi tim tersubur Liga Kroasia kala itu dan kebobolan 30 gol. Jadi salah satu tim yang paling sedikit kebobolan waktu itu dengan 3 kiper aja lo ya. Nah makanya kita akan lihat nanti apakah Mario Jocic ini bisa lebih baik dari Luizinho Passos ya. Kalau saat ini kita nggak tahu karena kan belum ngelatih ya. Karena faktanya saat ini Luizinho Passos adalah menjadi salah satu pelatih kiper nomor 1 bahkan di Indonesia saat ini. Sayang banget emang. Karena Luizinho Passos ini orang Brazil ya. Coba kalau orang Belanda pasti udah diambil ke timnas Indonesia tuh. By the way, inilah suasana latihan perdana Persib. Kalau lihat kayak gini, maaf kate nih ampurannya kabehannya cuma 1 komentar kami, lelet. Apanya bang yang lelet? Bukan soal metode latihan atau skill para pemainnya, tapi karyawan dan staf Persib yang lelet. Udahnya waktu latihan mepet, jersey latihannya masih pakai nubah heula. No contoh tim-tim lain. Latihan perdana ya jersey latihan juga baru. Padahal kan secara bisnis ini momentum loh. Kalau mau jualan ya siapa tahu kan kalau jersey latihan udah dipakai yang baru banyak yang minat dan beli. Lah ini gimana pemasukan mau masuk? Wong karyawan Persibnya lelet kok. Kan pertanyaannya akhirnya apa? Selama libur kompetisi kemarin ini karyawan Persib yang ngurusin soal jersey ini ngapain aja? Ya kalau soal jersey utama sih kita masih bisa maklumin lah ya. Masih banyak pertimbangan lah. Kalau jersey training harusnya kan dari musim kemarin udah ada metodenya, udah ada cara-cara, udah ada mungkin sudah dicetak lah, entahlah. Dari Borneo FC, admin Borneo FC memposting sebuah sindiran untuk Persib dan pendukungnya, yakni soal Mariano Peralta. Ini ya tulisan dan postingan dari adminnya Borneo FC. Jadi mungkin di sini adminnya Borneo FC ini mungkin akan menyindir bobotohnya Persib dengan 3 kata lucu untuk Persib. Peralta ke Persib gitu kali ya.
Ada, ini admin ya. Kalau kami perhatikan, kirain udah tobat, kirain udah dewasa. Ternyata tetap ya otaknya otak bocil ya. Gua curiga ini admin bukan orang Samarinda deh. Sebab setahu gue ya orang Samarinda itu baik-baik deh, sopan-sopan ya. Meskipun masih ada juga sih sedikit orang Samarinda yang agak koplak juga. Lagian yang ngerumorin si Peralta ke Persib itu siapa? Apakah Persib pernah ngerumorin si Peralta ke Persib? Kan enggak. Yang ngerumorin si Peralta ke Persib itu cuma akun-akun bocil-bocilnya boboto Persib yang ngebet banget pengen si Peralta ke Persib. Lah kami nggak pernah tuh ngerumorin si Peralta. Si Peralta dibidik Persib. Nggak pernah tuh. Cuma ini peringatan aja sih buat adminnya Borneo FC. Bye-bye lo ya. Jangan sampai kejadian musim-musim kemarin terulang lagi. Apa tuh? Musim-musim sebelumnya pun admin Borneo ini sempat loh nyindir-nyindir Persib. Ya ini soal apa ya? Soal rumor Lili Pali ke Persib. Waktu itu juga sama nih. Sempat nyindir rumor Lili Pali ke Persib. Akhirnya apa? Musim kemarin lihat Lili Pali jeblok habis kan. Bye-bye lo musim besok nih. Adminnya nulis kayak gini, si Peralta musim besok malah jeblok, malah dipakai setengah musim doang di Borneo FC. Ayo, makanya hati-hati jadi admin.